Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi rahim jami' syekhina mu'allimuna ghusunillah sahibi hadat alif al-imam Abdullah bin Abdurrahman wa fadl al-hadrami wa ila al-imam ibn Hajar wa jami' syekhina mu'allimina anna Allah yaj'aluna min ahlina yawri ayya wal hifdhil khulsin dari wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini ya kan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa kafa biha min ni'amah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat saged kempal, saged iktikaf sareng-sareng, saged sami-sami mempelajari dan menambah wawasan ataupun mengingat tentang bab salat sakmangke. Muqaddimah al-Hadramiyah babus salat. Kemarin terakhir niku tentang masalah as-sobi al-majnun al-mughma alaihi. Kewajiban orang tua kemarin, seandainya ada anak kecil, orang tua ataupun pengurus ataupun siapapun niki wajib untuk mengajari anaknya hal-hal yang wajib dia ketahui, termasuk sholat, termasuk juga mengajarkan tentang akidah dan juga mengajarkan tentang siapa Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga dianjurkan juga untuk mengajarkan akhlak yang baik mulai kecil, dan hal-hal yang wajib ataupun hal-hal yang sunnah diajari. Mungkin kalau kita diajari sikat gigi semisal, tapi dalam agama kan ditambahi niat semisal agar menjadi siwak, semisal dapat pahala siwakan, diajari mendatangi jamaah, diajari pekerti-pekerti agama yang lain. Dan seandainya dia niki mencapai usia 10 tahun, tapi masih belum ataupun dia niki tidak mau mengerjakan sholat, niki seandainya sampai maksimal diperintah, dikengken, diajak masih belum mau saja, boleh kita pukul. Tapi pukulnya pun ada aturan, tidak langsung dipukul. Kalau cukup dengan ditakut-takuti dia sudah sholat, tidak perlu dipukul. Pukul niki opsi terakhir untuk mendidik. Tapi kemarin kan tetap harus ada edukasi. Niki sekarang permasalahan baru, wa idza balaghas sabi au afaqal majnun awil mughma alaih au aslamal kafir au tahuratil haid awin nufasa qabla khurujil waqti walau bi takbiratit taharrum wajibal qada bi syarti baqa'is salamah minal mawani bi qadri ma yasau tahara was shalah. Seandainya ada anak kecil niki balik ataupun ada orang gila niki dia niki sadar, ataupun ada orang yang pingsan. Kemarin pingsan ini kan tidak wajib melaksanakan sholat, juga tidak qadha kan orang yang pingsan ataupun dibius teng rumah sakit semisal, tapi seandainya dia niki sadar, ataupun ada orang non muslim menjadi Islam, atau ada perempuan yang haid atau nifas niki suci berhenti darahnya niki qabla khurujil waqti, sebelum keluarnya waktu, meskipun jaraknya hanya cukup untuk takbiratul ihram, maka wajib mengqadai sholatnya tadi. Misalkan ada anak kecil, dia niki lahirnya lahir niki sebelum maghrib, katakanlah lahirnya dulu 15 tahun yang lalu lahir niku sebelum maghrib kurang 5 menit ataupun kurang 2 menit semisal, maghrib kurang 2 menit dia niki lahir semisal, dan ini sampai usia 15 tidak pernah ihtilam, tidak pernah mimpi basah semisal, tidak pernah keluar
keluar mani, kemudian ketika kan kalau anak niki tidak pernah ihtilam, tidak pernah maka baliknya kan sesuai usia. Nah, usianya kan 15 tahun. Nah, seandainya tadi lahirnya sebelum asar kurang 2 menit, sebelum maghrib kurang 2 menit, 15 tahun kemudian sebelum maghrib kurang 2 menit, otomatis dia sudah balik. Nah, ketika anak yang baliknya mepet waktu nih, dia niki belum sholat asar. Ngoten lho nggih, masalah ini dia niki belum melakukan sholat asar nggih. Kemudian mepet karek 2 menit, dia niki baru balik. Kewajiban nih kan cukup untuk dia takbiratul ihram. 2 menit niki lho nggih. Damel wudu sempurna semisal cukup, terus cukup dia untuk takbiratul ihram. Tapi kenyataannya nggih gak nutut. Ngoten lho nggih. Maka kondisine semacam niku dia maghrib wajib ngodoi sholat asar tadi. Ngoten lho nggih. Nah, sekaligus nggih ngoten. Sekaligus wajib qada'u ma qablaha in jumi'at ma'aha bi syarti salamah minal mawani qadral fardhain wat thaharah. Dan juga wajib mengqadai sholat yang sebelumnya. Niki kasus sing wau lho nggih, asar gak sholat dadi nih sampai hilang waktu asari, maka wajib baginya ketika sudah balik mepet waktu wau, seandainya dia tidak melakukan sholat, wajib baginya untuk mengodoi sholat tersebut. Baik orang yang balik, orang yang gila niki sembuh mepet wau, ataupun orang yang pingsan niki sadar diri, ataupun orang yang non muslim dia masuk Islam. Wajib baginya untuk mengkodoi sholat yang mepet waktu wau. Ngoten lho nggih. Nah, soalnya meskipun orang kafir nggih, ketika dia sudah Islam kan otomatis sudah ada kewajiban untuk melakukan perintah agama termasuk sholat. Itu pun semampunya, durung saged Fatihah nggih dituntun dan lain sebagainya sesuai dengan cara masuknya orang, cara sholatnya orang yang baru masuk Islam nggih. Mboten kudu langsung maca Fatihah apal ngoten nggih, gak ngoten carane. Kan harus nggih jenenge wong biyene mboten saged bahasa Arab terus langsung bahasa Arab kan nggih butuh proses belajar. Mboten saged belajar ya dituntun. Sing nonton bismillah dia mengikuti bismillah tapi dia nggih tetep salat, ngoten lho nggih. Pokok Fatihah saged maca Fatihah, takbir Fatihah sampai tahiyat salam gitu. Nah, niki kasusnya nggih. Seandainya ada semisal tadi sing paling sering niki anak kecil balik tapi dereng sholat, gak sholat pas asare, dia niki wajib ngodoi sholat asare. Nggih. Kemudian nggih, walau junna au hadat au ughmi alai awalal waqti wajibal qada in madha qadrul fardhi ma'at tuhri illam yumkin taqdimuhu. Seandainya niki kasus, seandainya ada orang niki gila, atau dia niki head, atau dia niki pingsan kemarin kan seperti orang di suntik bius misal nggih, niku di headnya ataupun dia pingsannya niku awal waktu nggih, di awal waktu atau di tengah-tengah waktu tapi belum sholat, ngoten lho nggih. Dia niki misalkan nggih, tapi kira-kira waktune niku cukup untuk bersuci dan sholat fardu. Katakanlah orang sholat fardu zuhur semisal 4 rakaat niki butuh 5 menit. Misal nggih, wudhunya butuh 2 menit prosesnya. Berarti kan 7 menit. Ngoten lho nggih. Seandainya dia niki setelah azan zuhur terus 7 menit kemudian baru dia niki orang tadi gila semisal, atau baru orang niki head, atau setelah 7 menit kemudian tadi orang niki pingsan wau, maka wajib seandainya dia niki sadar di waktu asar semisal nggih, maka wajib baginya mengqadai sholat zuhur tadi. Ngoten lho nggih. Seandainya kan belum sholat wau nggih. Karena pada dasarnya waktu tersebut cukup untuk dia melakukan sholat, tapi belum mboten dosa mboten nggih. Tidak ada dosa meninggalkan sholat, cuma kewajibannya karena tadi niki
dia menemukan waktu sholat yang cukup baginya untuk sholat tapi dereng sholat, kewajibannya setelah dia sadar, setelah dia niki bisa sembuh semisal, maka wajib untuk mengodoi sholat tadi. Otomatis nggih dengan dengan bersucinya tadi nggih. Niku kira-kira nggih. Jadi kalau ada anak kecil kemudian balik waktu mepet sedangkan dia belum melakukan sholat tapi waktu mepet tadi niku cukup untuk takbiratul ihram, maka wajib baginya untuk mengqodoi sholat tersebut. Begitu juga kalau ada orang niki di awal waktu dia mboten sholat, belum sholat, soalnya waktu sholat kan aslinya nggih muwassa'ah, muwassa' napa agak luas sampai waktunya berakhir. Nah, orang sholat kan boleh dia melakukan sholat saat niki waktu maghrib semisal sampai hampir isya, hampir waktu isya sik cukup damel sholat lengkap niku kan pada dasarnya masih bisa, pada dasarnya kan masih bisa dilakukan sholat karena dia niki di tengah-tengah kayak jam yamenten semisal dia belum sholat mulai terus jam yamini wonten tiang wedok niku head semisal wonten lho ataupun tadi pingsan, otomatis kan seharusnya dia bisa melakukan sholat karena aslinya sakit tapi belum sholat. Ketika dia sudah yang istri niki semisal sudah suci ataupun orang yang gila tadi sudah sembuh, maka wajib mengqodoi sholat tadi niki wonten lho dosa mboten dosa lek niki karena dia tidak ada kesengajaan meninggalkan sholat. Kan mboten semerap waktu hete kapan tekoe, waktu tiang gendeng nih kapan tekoe kan juga tidak bisa diduga-duga, tidak bisa diketahui. Niki kira-kira awal sholat. Musonef niki melanjutkan tentang waktu sholat. Waktu sholat kita niki lebih sering melihat jam sholat abadi. Ono niki muni wis langsung wayahe salat semisal nggih. Tapi kan nggih mboten ono salahe nggih, bahkan niki juga bisa jadi napa? Untuk kita mengetahui waktu-waktu salat asline napa nggih. Karena Nabi Muhammad pun juga diajari oleh malaikat Jibril. Mboten butuh alat untuk mengetahui waktu salat, pada dasarnya tidak butuh alat mahal nggih, gak usah tuku alat ngoten lho nggih, gak butuh listrik, mboten butuh niki, mboten tuku kertas nggih. Cuma butuh mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalih nggih napa benda ngoten tok nggih. Benda yang ada untuk melihat bayang-bayang niku tok nggih. Entah niku tongkat, napa cagak, napa buku mawon lho saged digawe alat untuk melihat bayang-bayang sebagai niki waktu sholat. Sing butuh bayang-bayang niku cuma sholat duhur dan sholat asar. Selebihnya melihat langit dengan mata saja tanpa gak bondo asline ngoten to nggih. Nikmati Allah kan niku. Awal waktu dhuhri zawalus syamsi. Lek teng hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dalam hadis malaikat Jibril pernah ngimami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih niku teng Baitullah ngoten lho nggih 2 kali nggih. Setelah Isra Mi'raj, Nabi Isra kan dalu mulai kan nggih wis subuh mepet. Dadi awal waktu awal salat sing difardhuno pada dasare nggih zuhur. Soalnya Nabi belum semerap rukun-rukune lah intine ngoten nggih. Sesuai dengan anuan Islam lho nggih. Meskipun sholat niki sudah ada sebelum Nabi Muhammad nggih. Tapi kan sing 5 nggih Nabi Muhammad mawon ngoten lho. Terus cara-cara ini kan nggih beberapa juga berbeda dengan syariat nabi-nabi sebelumnya nggih. Jadi Nabi Muhammad niku awali sholat duhur diimami oleh malaikat Jibril nggih. Niku 2 hari. Hari pertama Nabi Muhammad itu sholat duhur sampai hina zalatis syams. Ketika matahari niku zalat nggih, tergelincir nggih. Saman semerap artinya tergelincir ah. Napa nate praktek tergelincirnya matahari niku matahari kan ada garis edare nggih. Garis edare pasti
melaku nggih, matahari kan berjalan, ngoten lho nggih. Perjalanan matahari pasti dugi napa timur ke barat. Dari timur ke barat niku kan pasti ada titik tengah. Ya. Titik tengah niki istilahnya istiwa. Nggih. Istilahnya ketika matahari persis ada di tengah-tengah langit, niku kalau di Indonesia ada hanya beberapa saat saja, niku ketika ada suatu benda nggih ditegakkan ngeten, maka bendae lurus nggih. Lurus semisal nggih. Niku di bawahnya tidak akan ada bayangannya sama sekali. Nggih. Gak ono bayangane blas. Niku istilahnya istiwa. Nggih. Waktu zuhur niku seandainya tadi ada bayangan, kemudian tidak ada bayangan blas, nggih. Matahari kan dari timur ke barat. Matahari ketika dia ada lurus di atas, kemudian condong ke barat sedikit, nah, sehingga di timur niki ada bayangan sedikit. Nah, ketika ada bayangan sedikit, niku jenenge zawalus syamsi, tergelincirnya matahari. Jadi nggih ojo dibayangno matahari tergelincir niku kepreset terus nang ndi ngoten kan enggak. Maksudnya ketika waktu istiwa. Niku kalau di Indonesia hanya beberapa waktu saja, mungkin nggih beberapa hari. Nggih. Tidak setahun penuh mboten. Soalnya matahari kita tahu sendiri nggih teng sekolahan kan diajarkan nggih, matahari niku kadang ada di ke sebelah utara, kadang ke sebelah selatan. Ya. Masih eling ya, kadang sebelah utara, kadang ke sebelah selatan. Kadang-kadang di tengah garis khatulistiwa. Ada empat garis edar kalau nggak salah nggih. Ke selatan pokok mengarah ke utara terus ke selatan kembali, garis khatulistiwa 3 bulan lah nggih. Terus ke selatan baru ke garis khatulistiwa lagi. Kalau seandainya matahari niku persis ono di tengahnya kita, niku pasti seandainya ada benda tegak tidak akan keluar bayangannya. Tidak akan keluar bayangannya sama sekali. Nah, tapi ketika tadi nggih matahari beranjak ke barat ada bayangan sedikit. Nah, niki sudah masuk waktu zuhur. Tapi kan ada kalanya matahari niki di sebelah selatan atau utara. Jadi meskipun matahari persis di tengah, ngoten lho nggih. Tetep ae benda niki masih ada bayangan. Ya. Saged bayangno. Kan masih ada bayangan. Nah, meskipun ada bayangan niku namanya nanti lek teng kitab niku biasa dzillul istiwa, bayang-bayang waktu istiwa. Nggih, panjange beda-beda. Ngoten lho nggih. Niki nanti kembalinya ke waktu maghrib. Kepingin jelas nggih kudu praktek langsung nggih. Pas wonten matahari di tekek nggih. Masjid ini mboten wonten sih nggih. Kula nate ningali masjid di Timur Tengah lek mboten salah nggih ningali teng anu napa gambar nggih. Masjidnya ana bolongane, jadi ketika matahari niki persis mengenai napa lantai ini sudah ada garisnya, ngoten lho nggih. Jadi enggak perlu ningali nang jopo, matahari kenek niki garisnya ndek ndi berarti masuk waktu zuhur. Niki garisnya ndek ndi masuk waktu asar, ngoten. Atau ada jam matahari niku nggih. Yang bentuknya ada yang bulat, wonten sing ana cekungane gini nggih. Niku kan rada ruwet ngoten lho nggih. Untuk kita-kita nggih kudu belajar dhisik nggih. Lek teng sing lebih mudah nggih. Kali Allah nggih melalui mata tadi nggih. Jadi ketika waktu istiwa ada kalanya nggih, waktu istiwa tadi lho nggih. Ada kalanya benda niki tidak ditemukan bayangannya sama sekali, ada kalanya ada bayangannya. Mboten ada kalanya ketika matahari berada di sebelah utara khatulistiwa atau sebelah selatan khatulistiwa semisal nggih. Niki pasti ada ditemukan bayang-bayang.
meskipun matahari ada persis di atas kita, di atas benda yang kita tegakkan tadi. Tadi namanya adalah zillul istiwa, bayang-bayang istiwa. Waktu matahari tadi semisal kalau misalkan niki bayangan ketika matahari ada di sebelah utara, berarti bayangannya kan ada di sebelah selatan. Matahari sebelah utara, niki seandainya matahari persis ada di tengah, otomatis niki tetap ada bayangan kan, berapa senti semisal. Maka waktu zuhur ya napa? Ketika matahari niki beranjak ke arah barat, niki aslinya lurus ngene, niki bayangannya rotok miring titik. Nah, ngoten. Berarti niki meskipun ono bayangannya dawa waktu istiwa, tapi ketika bayangannya mengarah ke arah timur sedikit, berarti niki sudah masuk waktu zuhur. Teng mriki mboten wis langsung ndelok azan, mungkin nggih ndelok azane kono nggih ndelok azane Masjid Jami ningali jam nggih. Tapi niki untuk pengetahuan nikulah waktu asline nggih. Sing nom-nom bae dolen nang ndi kate gak ndelok jam gak nopo nggih ningali alam semisal ya ningali matahari niku bisa nggih. Pun jelas ya. Akhir waktu niku zawal, lingsir atau tergelincirnya matahari maknane nggih wau. Ketika benda niki ditegakkan lurus kemudian keluar bayang-bayang sedikit nggih. Wa akhiru masiru dhilli kulli syai' mithlahu nggih. Akhirnya waktu zuhur niku ketika bayang-bayang niku sama dengan bendanya. Kalau benda yang kita tegakkan niki dari tanah ke atas ketinggiannya niku 1 meter, maka ketika ketinggian bayang-bayang niku juga 1 meter, niku sudah masuk waktu asar. Niku dengan catatan wow ketika matahari persis ada di atas bendanya. Kalau matahari seperti tadi di sebelah utara tadi, niki otomatis ada bayangan tambahan, maka waktu asar benda niki berapa meter? 1 meter semisal. Kemudian ketika waktu istiwa tadi, bayang-bayang niki berapa sentimeter? Maka ketika waktu asar dilihat bayang-bayang 1 meter ditambah niki berapa sentimeter? Semisal niki 10 cm. Berarti 1 meter 10 cm baru masuk waktu asar. Nah, ketika waktu istiwanya niki 10 cm semisal maka waktu asar bayang-bayang tadi semisal 1 meter ditambah 10 cm niki. Niku masuk waktu asar. Semakin cendek karek nambahi ngoten tok. Karek nambahi atau mengurangi Nah, niku masuk waktu asar. Berarti maksud waktu zuhur niku sudah selesai. Niku lek dalile nggih karena Nabi Muhammad juga tadi kan diimami oleh malaikat Jibril di hari pertama. Nabi niki sholat kali malaikat Jibril ketika matahari sudah tergelincir sedikit sehingga ada bayang-bayang sedikit. Kemudian di hari kedua malaikat Jibril niki sholat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bayang-bayang niku podo persis ngoten hampir tadi niku dijadikan patokan oleh ulama nikulah waktu zuhur sampai hal tersebut ngoten waktu sholat asar di hari pertama sholat asar waktu niku juga ketika bayang-bayang sama dengan bendanya. Kemudian di hari kedua Nabi Muhammad sholat niki sak teruse ila dzilil istiwa wa awal waktil asri idza kharaja waktu dhuhri wa zada qalilan waktu asar niku ketika keluarnya waktu zuhur dan ditambah sedikit. Berarti bayang-bayang tadi sama dengan bendanya tambah sedikit tok wonten lho niku sudah masuk waktu asar. Wis butuh melihat wonten lho yang sakniki ya jarang didamel lek teng mriki nggih. Mriki jarang dipakai. Tapi lek kepingin praktek remaja masjid kepingin gawe napa dokumentasi, gawe dhewe penelitian semisal praktek sendiri bisa. Nah, kemudian dalam sholat
salat niki ada waktu, termasuk tadi nggih, waktu zuhur niku ada waktu-waktu yang lebih. Ada istilah waktu fadilah. Ngoten lho nggih. Ada istilah waktu ikhtiar. Nggih. Waktu-waktu tersebut niku otomatis menyebabkan sholat yang dilakukan di waktu tersebut ada keunggulannya lebih daripada dilakukan di waktu yang lain. Waktu fadilah niku adalah waktu di awal waktu. Jadi awal waktu niku istilah untuk sholat zuhur waktu fadilah. Kalau sholat zuhur cuma ada dua waktu, pertama waktu fadilah, yang kedua waktu ikhtiar. Waktu fadilah niku ketika awal waktu. Awal waktu napa nggih? Ketika sholat azan zuhur, nggih. Zuhur niki masuk terus azan, mari azan niku cukup didamel wudu, misal nggih azan, wudu, terus sholat qobliyah nggih, ambek persiapan sholat pokoknya nggih. Terus langsung sholat zuhur. Lah niki masuk waktu fadilah sampai sholat zuhur selesai. Niki masuk waktu fadilah. Berarti pahala awal waktu angsal. Nonton lho. Kemudian setelah niku selesai baru masuk waktu ikhtiar. Istilah ikhtiar nggih. Waktune niku sampai akhir sholat zuhur. Akhir waktu sholat zuhur. Nonton lho nggih. Waktune cuma ada dua, fadilah sama ikhtiar. Kalau sholat zuhur. Tapi kalau sholat asar niku ada 4 waktu. Pertama istilah waktu fadilah, ya tadi di awalnya azan asar, kemudian ditambah waktu untuk persiapan sholat asar, kemudian dia sholat asar, niku artine waktu fadilah. Entah pinten menit, mungkin lek teng mriki masjid mari azan 10 menit, kemudian baru sholat asar, selesai. Sholat asar tergantung imame. Semisal katakanlah, katakan semisal 15 menit setelah azan selesai baru masuk waktu ikhtiar. Waktu ikhtiare ila masiridzil limitlaini, sampai bayang-bayang benda niku napa panjangnya 2 kali lipat dari benda tersebut. Kalau bendanya tadi niku 1 meter, maka bayang-bayangnya benda tadi niku 2 meter, niku masuk waktu ikhtiar istilahnya. Waktu ikhtiar. Lek sampean gawe lampu sing awal niku lampu hijau, misal nggih. Sing kedua nggih ijo tapi sik rodok padang, ngono lho nggih, hampir ke kuning nggih. Sing ketiga niku waktu jawaz nggih. Waktu jawaz, waktu boleh melakukan sholat asar niku sampai isfiror, sampai langit niki dadi kuning. Nggih. Jam piro? Jam 5 atau lebih titik. Biasanya kan langit sudah kuning di sebelah barat. Sebelah barat nggih. Langit kan sudah di sebelah timur nggih. Sudah tampak kuning kekuningan. Baru nanti masuk waktu karohah, waktu makruh. Makruh sholat asar niku diletakkan di waktu tersebut. Sampai nanti wonten haram asline. Haram niku ketika matahari sudah tenggelam. Matahari kan bunder, ada bagian atas, ada bagian bawah. Ketika bawahnya niki sudah tenggelam, otomatis nggih aslinya haram. Karena mengeluarkan sholat dari waktunya. Niku tidak boleh, meskipun waktu sholat niku panjang, lek asar niku mulai azan sampai hampir maghrib, tapi kalau keluar dari waktu niku sudah jelas haram. Pokok karek sak napa waktu tenggelam tadi kurang sedidik nggih, karek sedidik wis pokok cukup takbiratul ihram ambek sak rakaat nggih. Tetep salate niku semisal nanti nggih ada orang niki salat niku mangkane lek belajar kitab nggih gak oleh belajar dhewe nggih kadang. Niku dalam salat dalam teng kitab niku wonten keterangan, kalau ada orang salat nggih niku sisa waktu cuma cukup untuk 1 rakaat nggih. Cuma cukup 1 rakaat. Niku salate napa niate? Bukan qadha, tapi salate adaan. Usolli fardhul asri adaan. Tetep ada. Bila tiyang gak gelem belajar nggih mek ndelok ada berarti gak apa-apa.
Nah, niku padahal waktu nih waktu haram tadi. Meskipun ada, kalau dia sengaja melakukan sholat sampai akhir waktu hanya tersisa cukup untuk 1 rakaat, 3 rakaat lainnya wis matahari tenggelam, ngoten lho nggih. Maka sholat niki jelas dia melakukan sholat di waktu yang haram, ngoten lho. Meskipun sholatnya adaan. Meskipun dia niki dikatakan tidak meninggalkan sholat, tapi nggih tetep ana dosae, ngoten lho nggih. Jadi waktu asar ada waktu fadilah nggih, awal waktu, ada waktu ikhtiar nggih, sampai bayang-bayang niku sama dengan bendanya, ada waktu jawas sampai kuning nggih, kemudian waktu karoha. Niku Nabi sholat kali malaikat Jibril juga semacam niku. Wa awalul maghrib bil hurub wa yabqa hatta yaghiba syafaqul ahmar wa huwa awal waqtil isya. Walaha salah satu awqat waktu fadilah awalahu summa waktu ikhtiar ila sulusil lail summa waktu jawas ilal fajri shadiq wa huwal muntashir. Wa awal maghrib nggih. Lek salat maghrib niku awalnya adalah ketika matahari sudah tenggelam sempurna. Nggih, sak dhuwur-dhuwure niku wis tenggelam masuk waktu maghrib nggih. Pokok tidak ada matahari niku sudah masuk waktu maghrib. Kemudian sampai muncul asyafaqul ahmar, mego tapi abang, awan merah. Awan merah. Saniki mungkin rada angel lek teng mriki. Kadang-kadang terhalang sinar dari napa lampu, ngoten lho nggih. Kalau daerah sing rasik peteng di napa tenggelami matahari masih bisa kelihatan kan ada awan awalnya putih, nggih putih, kuning, merah, ngoten lho nggih. Ketika merah niki tenggelam, seandainya ada awan, ngoten lho nggih. Awan merah maksudnya tenggelam niku wis gak ono awan merah malih, ngoten lho. Seandainya tertutup awan semua terus merahnya gak ono, ngoten lho nggih. Berarti waktu maghrib sudah selesai. Waktu maghrib niki lek teng hadis hampir sama dengan waktu subuh. Kira-kira sak jaman kan ngoten nggih. Waktu subuh kan kira-kira 1 jam kira-kira nggih. Waktu maghrib nggih kira-kira juga 1 jaman. Kalau di sini nggih kira-kira niku. Jadi tidak ada waktu fadilah, tidak ada waktu nggih pokok maghrib lebih baik nggih di awal waktu tetep. Ngoten nggih. Entek nggih sami mawon lek hampir habis niku sama saja waktu haram nggih. Sampai waktu isya. Waktu isya niku ketika safakul ahmar niki hilang. Bahkan kalau Imam Syafi'i nggih, Imam Syafi'i kan ada 2 qaul nggih, istilah qaul jadid kali qaul qadim nggih. Kalau qaul yang napa setunggale niku lek dirasa Imam Syafi'i malah salat maghrib niku waktune mepet. Salat maghrib niku waktune cuma damel adzan nggih. Mari adzan niku dia persiapan salat, terus mari salat niku mari persiapan dia salat maghrib, mari salat maghrib salat ba'diyah maghrib mboten usah wiritan niki. Salat ba'diyah maghrib setelah niku sudah habis waktu maghrib. Niki lek kaul Imam Syafi'i sing setunggale. Kan mepet. Mari niku ya gak ono waktu. Gak ono salat maksudnya nggih. Bukan waktu sholat sampai waktu sholat isya. Tapi dirasa ulama lebih kuat karena dalil hadis ini lebih kuat yang niki. Jadi waktu sholat maghrib niku panjang sampai isya niki. Mulai tenggelam matahari sampai tenggelamnya mega atau awan yang berwarna merah. Lek waktu isya niki punya 3 waktu juga. Waktu fadilah di awal waktu adzan nggih. Summa waktul ikhtiar. Kemudian ada waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ila sulusil lail sampai 1/3 malam. Kita ketahui kan malam niku dihitung mulai maghrib sampai fajar shadiq, sampai subuh. Nggih. Malam niku mulai maghrib sampai subuh. Jadi mboten tidak seperti perkiraan kita kadang-kadang lek ngomong tengah malam niku pasti jam 12 teng nggih niku dianggap
tengah malam. Setan-setane munculnya tengah malam. Padahal mboten ngoten lho nggih. Tengah malam kalau dalam syariat kita niku nggih tergantung maghribe ambek subuhe. Kantun melihat niku terus diambil tengah-tengahnya. Tengah-tengah ini persis tengah malam. Ngoten lho nggih. Kalau sepertiga nggih berarti mulai maghrib sampai subuh kita ambil, kita bagi tiga, lho, sepertiga awal niki sepertiga malam nggih setelah isya nggih. Niku sepertiga malam yang awal. Ngoten nggih. Jadi waktu ikhtiar untuk isya niku sampai sepertiga malam yang awal niki selesai. Seandainya katakanlah maghrib tadi semisal jam setengah 6, subuh jam 4, lek ngoten rada angel ya jam 6 sampai jam 4 semisal. Kan 10 jaman kira-kira nggih lebih. Jadikan 3 jam setengah kira-kira nggih. Seandainya tadi nggih ditambah jam 6 itu 8 songo. Lah kira-kira jam 9-an kira-kira lho nggih. Tak kira-kira nggih. Lek ngitung pastine nggih dihitung sesuai waktu nggih. Kira-kira jam 9-an niku sudah masuk sepertiga malam berikutnya. Ngoten lho nggih, kira-kira. Dadi waktu ikhtiar isya niku lek kira-kira nggih sampai jam 9-an. Ngoten lho, kurang lebih. Jam 9 malam niku masuk waktu ikhtiar. Kemudian waktu jawas, waktu boleh melakukan sholat isya sampai muncul fajar shodiq. Fajar shodiq niku fajar cahaya yang ada di timur niku muntasyiru dhauhu mu'taridun bil ufuq wa huwa awal waqti subhi. Cahaya niku menyebar nggih dari timur ke barat, ngoten lho, dari utara ke selatan, pokok di arah timur nggih. Cahayanya menyebar lurus napa vertikal, horizontal nggih. Horizontal apa vertikal ngeten. Lurus ngeten lho pokoke ya, bukan menjulang ke atas. Fajar ada dua, pertama yang kadzib niku yang menjulang ke atas nggih, istilahnya kadzib. Kemudian aja fajar shodiq ngoten lho. Bukan kadzib niki bukan karena fajari elek, ngoten lho, bukan elek lho nggih. Niki cuma penamaan saja nggih. Maksudnya kadzib soalnya niki padang cuma belum masuk waktu subuh wis ngoten. Sing maksud waktu subuh beneran niku sing dijenengno shodiq nggih. Jenenge tok niki. Nek fajare nggih tetep sae. Cuma penamaan untuk membedakan niki maksud subuh ini belum masuk waktu subuh nggih. Kembali lagi zaman di kota niki nggih rada sulit juga kadang karena terganggu cahaya lain nggih. Dengan tingali sak niki mau ndek arah pasar mriku nggih, arah pasar mriku wis padang. Ketinggal padang teko etan nangan wis padang terus nggih sampai subuh. Jadi agak sulit kadang-kadang. Terakhir niki nggih, waktu subuh. Waktu subuh ada empat waktu. Waktu fadilah di awal waktu. Kemudian waktu ikhtiar sampai kuning-kuning, langitnya kuning tapi matahari belum muncul nggih. Waktu jawas niku sampai langit wernone napa? Merah. Nah, ilal humra. Kadang kan sampai wabang nggih. Tengetan niku wabang tapi belum ada tanda-tanda matahari keluar. Niku masih boleh melakukan sholat subuh. Kemudian waktu karoha wis makruh melakukan sholat subuh di situ. Niki dengan anggapan disengaja loh nggih. Kalau ada orang maksudnya fadilah ikhtiar jawaz kali karoha niku kalau ada orang sengaja melakukan sholat subuh di waktu tersebut, ngoten lho nggih. Sholat isya di waktu tersebut, sholat duhur di waktu tersebut yang ada waktu karoha, maka hukumnya kalau disengaja niku dia sudah melakukan hal yang makruh, ngoten lho nggih. Kalau tidak disengaja karena ketiduran guys, maklum niku kondisi darurat sudah, ngoten lho nggih. Wa yukrahu tasmiyatul maghrib isya'an wal isya'atama wa yukrahu naum qablaha wal hadis ba'daha illa fi khairin aw hajatin. Niki juga makruh nggih, tidur sebelum melakukan sholat isya. Maghrib tilem ataupun masuk sholat isya turu dhisik. Niku hukumnya makruh. Meskipun dia niki yakin lek ngen tahajud tangi misalnya. Niki tetap hukumnya makruh kalau tidur terlebih dahulu. Lebih baik dia
sholat isya terlebih dahulu. Makruh juga al hadis ba'da, omong-omongan tapi yang tidak ada kebutuhan, nggih, tidak ada kebaikane. Mek main ngapunten misal main remi ngoten tok nggih. Tidak ada omongan sing apik setelah isya nggih hukumnya juga makruh. Lek jenengan maca sholawat, sholawatan, maca napa Quran, maca ngeten ngomong ambek istrine sing apik semisal kali anak yogane dan lain sebagainya, pokok ngomong sing apik mboten makruh setelah sholat isya. Tapi kalau ngomong ini mboten ana aturane niki hukumnya ngomongi ngoten lho nggih. Niki menjadi makruh untuk berbicara. Apalagi kalau yang diomongi nggih yang haram nggih. Jadi maksudnya niku setelah sholat isya dianjurkan nggih tilem. Lek gak ibadah, mboten belajar, mboten taklim, mboten napa nggih dianjurkan untuk tidur. Nggih, agar nggih tangine benceng kan cek rodok fit ngoten nggih sebelum subuh nggih. Wa afdalul a'mal as-shalah awal waktu. Kalau sekarang kita niki napa memakai waktu napa niki? Waktu abadi nggih. Sebaiknya nggih tetap update walau waktu-waktu tersebut. Jangan hanya memakai waktu napa abadi sing 360 hari waktune nggih puancet niku tok nggih. Napa? Kertasnya gak berubah-ubah ya. Sebaiknya nggih tetap update nggih. Dan mencari yang yakin ngoten lho nggih. Lek azan semisal nggih ngapunten semisal azan kita cari mboten moro-moro wonten tiang azan wis berarti wis masuk nggih. Harus mencari kira-kira yang bisa kita buat pegangan ngoten lho nggih. Untuk daerah Singosari katakan semisal Masjid Jamek semisal nggih. Atau kita tahu teng Langgar mriku orangnya lek kate salat ya dia sik ngitung dhisik, sik ndelok langit, sik ningali matahari semisal. Kita yakin lho baru kita memakai napa waktu tersebut. Niku sebaiknya ngoten lho nggih, sebaiknya. Mboten harus. Kalau memakai ngeten nggih mboten masalah karena kira-kira ngoten lho nggih. Cuma sebaiknya nggih yang yakin ngoten lho nggih. Sing bagian adzan kan insyaallah mun semerap niki ya nggih. Niki dalile kudu napa? Niki wis dititit ya. Nggih mugi-mugi saged manfaat. Nggih mugi-mugi mohon salat yang kita laksanakan juga bisa 100% diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita juga terus bisa napa? Salat fi awalil waqti nggih. Kampung kita nggih dados kampung sing islami tiyang rajin salat sedanten masjide mugi-mugi cepet rampung sae kiat nggih. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihatin jalibatin kulli khair dafiatin kulli syarr lana wa li ahbabina wa anallahu yashfi mardana wa yarhamu mautana wa yaghfiru dzunubana wa anallahu yassiru umurana wa qadi hawaijana wa yarzuquna ziyarata Makkah wal Madinah karata marad bi jahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.